di bawah Panji Mahathirul Madinah Wonosari, bersatu bertekad bulat, berjihad fisabilillah, majulah. Jadi terima kasih ya terhadap narasi atau klarifikasi terkait dengan mekanisme penggunaan aplikasi Kris ini. Aplaus dulu buat materi ini, sangat luar biasa. Terus terang saja, kami Pondok Pesantren Modern Darul Madinah Wonosari Provinsi Gorontalo saat kenal dengan konsultan Bank Indonesia namanya Pak Ujang, sangat mensugesti kita untuk apa? Untuk beradaptasi. Ini kan namanya 4.0, 4.0, revolusi industri, semua serba digitalisasi, artificial intelligence. Maka kami berada di sebuah kabupaten, di Kabupaten Bualemu. Langsung datanglah ke Bank BSI Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah Indonesia. Namun ada perspektif masyarakat memang yang berasumsi bahwa saat kita bertransaksi dengan bank syariah, seolah-olah marginnya itu 50-50. Misalkan nih, ya, yang namanya orang bekerja ini pasti butuh penghasilan dan butuh finansial dalam hidup. Jadi memang ada pinjaman, misalkan kita buka rekening kan ada wadiah namanya. Jadi literasi syariah ini harus kita kembangkan. Tidak ada kegiatan di bank syariah yang kontradiksi atau bertentangan dengan agama. Karena itu sudah disaring oleh Dewan Syariah Pusat lewat Majelis Ulama Indonesia. Cuma terkadang perspektif kita masyarakat berasumsi yang namanya syariah ini piu menolong 1 juta ya 1 juta. Waduh, kacau juga ini kan persoalan nih. Maka oleh karena itu perlu kita tingkatkan memang literasi terkait dengan narasi apa itu sebenarnya perbankan syariah, mudharabah seperti apa, murabahah seperti apa, dan termasuk konsepsi riba itu seperti apa. Dewan Syariah Islam di Majelis Ulama sudah mengeluarkan fatwa yang sangat detail dan terperinci sekali. Jadi sekali lagi kami berharap bahwa kris ini teman-teman memang harus antusias dan agresif untuk membuat sangat simpel dan sangat luar biasa. Cuman ini limitnya cuma 2 juta, jadi rezeki kami terbatas. Karena kalau kami punya interkoneksi, misalkan di pengusaha, ada pengusaha misalkan di Gorontalo namanya Zainal Mape, dia orang Wajo, ya orang Wajo ini. Dia punya mall, punya karsa. Ustaz saya mau sedekah. Aduh, kalau Pak Haji ini anak kasih keris selesai urusan nih. Karena biasanya di 50, 30. Ini terkadang keris mengurangi rezeki anak sebagai pimpin. Biasanya di 50, 30. Ini terkadang keris mengurangi rezeki anak sebagai pimpinan pesantren. Itu perlu di-upgrade. Itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya e-wallet ini kita top up juga kok tetap 2 juta seperti itu. Kalau belanjanya di Makassar atau di Kota Gorontalo, insya Allah pakai kris ini sedikit luar biasa micing, mantap gitu. Tapi insya Allah kalau pakai kris di daerah Pangia atau pedalaman di Gorontalo itu dari pagi sampai sore insya Allah tidak lagu-lagu tuh. Kenapa? Karena memang tidak ada jaringan. Nah ini perlu didukung oleh faktor akses juga internet yang bagus seperti itu. Tetapi kami yakin dan percaya dengan keinginan yang keras, maka perlunya juga memang BI ini bermitra dengan keras sekali setiap khotbah misalkan nih. Khotbah nikah, takziah, termasuk bawakan ceramah, tiap saat keris terus. Karena bilang BI sudah membantu kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua. Baik. Kemudian demografis, rata-rata usia. Sekarang ini kalau kita membaca literasi, termasuk di kediaman kami, tempat kami berdomisili, Pondok Pesantren Modern Darul Madinah, demografis itu ada istilah sekarang demografi apa? Bahwa angka generasi muda jauh lebih tinggi daripada orang tua. Jadi usia produktif lebih tinggi, itu diakui. Bahwa jumlah anak SMA, anak SMP sangat meningkat sekali drastis sekarang ini. Yang tua-tua alhamdulillah pasca Covid kemarin banyak yang gugur juga itu. Ini menunjukkan bahwa
demografi ini hampir tercapai di Indonesia. Cuma kalau tidak dibekali dengan literasi, keilmuan, digitalisasi, termasuk karakter building, ini akan hancurlah bonus demografi kita ke depan. Jadi sangat remaja ke atas gitu. Jenis kelamin ini kalau di pesantren ya, ini hampir mirip nih kata Rasulullah. Memang lebih mendominasi perempuan daripada laki-laki ini. Ini juga yang nanti menjadi salah satu legalitas dibolehkannya juga poligami ini. Memang sudah ada narasi, bukan? Kalau di sini Pak, mohon maaf Pak, di sini ini beda nih. Kalau di sini kaum akhwat nih yang Hawa nih dikit nih. Tapi coba saya akan teliti, akan adakan research di setiap pesantren 106. Insya Allah lebih banyak kaum perempuan daripada laki-laki. Nah inilah yang terkadang menjadi narasi saya nanti di konten itu ta'addaduz zaujat fil Islam. Jadi poligami dalam perspektif Islam. Saya sedikit ingin sampaikan Pak, saya bikin konten, ada podcast saya, boleh nanti kami tampilkan ya, dan YouTube semua. Saya dengan DPR RI, Pak El Nino El Muhi, saya dipanggil podcast di sana. Saya menarasikan terkait dengan masalah poligami dalam perspektif Islam. Aduh, followernya luar biasa. Dan rata-rata setuju, saya katakan bahwa poligami itu seperti obat Pak. Ini konten saya nih, saya jelaskan sedikit. Semua orang yang sakit kalau disuntik dikasih obat menolak. Tapi dia tidak tahu bahwa obat itu menyembuhkan ketika dilaksanakan. Itu diantara logika. Boleh ya? Diantara logika atau kita ambil hukum kias, ya, persamaan-persamaan seperti apa ini. Jadi saya punya konten itu memang konten edukasi religi seperti itu, tapi narasinya yang kontradiksi, supaya juga menarik subscribe dan sebagainya seperti itu, oke ya? Kemudian tingkat pendidikan yang terakhir, tingkat pendidikan alhamdulillah kami sendiri baru selesaikan program doktoral. Dan konten itu memang konten edukasi religi seperti itu, tapi narasinya yang kontradiksi, supaya juga menarik subscribe dan sebagainya seperti itu, oke ya? Kemudian tingkat pendidikan yang terakhir, tingkat pendidikan alhamdulillah kami sendiri baru selesaikan program doktoral, dan selanjutnya rekan-rekan saya di sebelahan memang relatif pendidikannya lemah. Itulah tugas pesantren, mengupgrade pendidikan supaya lebih tinggi. Kita berikan kontribusi, yang tidak mampu kita beasiswakan lah supaya pendidikannya bagus. Tanpa pendidikan kita akan terkebelakang, tidak ada civilization atau peradaban. Nah, topik yang diminati itu tadi, kalau narasi kontradiksi Pak, poligami dalam perspektif Islam kan seperti itu. Kita angkat tuh untuk memantik masyarakat beradaptasi dan mengikat emosional dengan pondok pesantren modern Darul Madinah. Walaupun kami punya holti, pertanian, peternakan, tapi narasi itu sudah bagiannya lah BPTP, Kadis Pangan dan Perdagangan. Kami ambil narasi-narasi yang terkadang ya di era modernisasi korelasinya dengan apa? Moderasi beragama, pluralisme beragama dalam perspektif Islam seperti apa, pernikahan lintas agama seperti apa, rata-rata apa namanya mengacu kepada nilai-nilai akademisi. Makanya saya suka sekali aplaus buat Salman, dan saya selalu mengikuti itu. Terima kasih. Pondok pesantren modern Darul Madinah Wonosari, wadah persatuan kita membangun dinul Islam. Berikhtiarlah penuh ikhlas dengan pancaran nur ilahi di atas dasar Pancasila, beramal serta berbakti di bawah panji Darul Madinah Wonosari. Bersatu bertekad bulat, berjihad fisabilillah. Majulah pantang mundur, membina muslim sejati dengan iman serta takwa demi kejayaan umat. Maha